Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJTF Official. Oke, jadi di video kali ini aku membagikan tips seputar YouTube, yaitu alasan channel kita ditolak monetasi oleh YouTube. Sebenarnya di sini ada banyak alasan ya. Jadi aku sudah rangkum jadi dua aja yang paling mendasar banget kenapa channel kita ditolak monetisasi. Aku udah mengalami kasus ini dari kemarin, teman yang kemarin minta daftarkan aku Google AdSense. Jadi kasus yang pertama adalah ketika dia ditolak nih karena dia tuh banyak videonya mengandung copyright. Jadi buat kalian nggak tahu copyright itu adalah ketika kita membuat suatu video, kita menggunakan background yang menggunakan lagu dari seseorang yang ada legalitasnya. Jadi lagu itu atau background itu ada legalitasnya dan diklaim oleh mereka sebagai lagu mereka. Ketika kita menggunakan lagu itu di dalam background video kita, maka mereka akan mendapatkan separuh dari pembagian kita. Contoh sedikitnya seperti ini, misalnya kita cover lagunya orang gitu. Kita boleh cover lagunya orang itu, tapi kita bagi dua sama mereka. Jadi penghasilan dari video kita itu dibagi dua antara kita dan pemilik gitu ya. Jadi bagi dua. Tapi itu ada dua pilihan, antara mereka mau bagi dua apa mereka nggak mau. Jadi kalau mereka nggak mau, kita akan dapat pelanggaran. Jadi nanti channel kita jadi jelek ratingnya. Jadi itu jadi pelanggaran ya. Tapi copyright di sini dibolehkan, maksudnya ada beberapa kasus dari video background dari beberapa channel YouTube ya. Jadi sebenarnya lagu itu bisa kita pakai dan nggak akan copyright ketika background atau musik yang kita gunakan tuh durasinya di bawah 16 detik. Misalnya kayak suara ketawa gitu, terus suara tepuk tangan, itu kan kita bisa cantumkan sound itu dalam video kita tapi di bawah 16 detik. Jadi kalau udah di bawah 16 detik itu bebas, nggak ada masalah, nggak akan copyright, nggak akan ada pelanggaran karena itu sendiri ketentuan dari YouTube seperti itu. Di kasus video yang orang minta daftaran Google AdSense ini ya. Jadi karena dia ya namanya channel apa ya? Channel gitulah, channel mobil-mobilan gitu ya. Karena ada musik-musiknya kayak musik-musik koplo-koplo dan lain sebagainya, itu kan ada musik dangdutnya gitu. Jadi itu kan copyright. Jadi pada saat udah selesai pendaftaran, datanya udah benar, udah diterima ke peninjauan nih dalam 2 minggu. Biasanya kalau peninjauan 2 minggu, bahkan bisa lebih cepat daripada itu. Jadi ditolak, jadi bisa cek gambarnya di sini ya. Nanti aku taruh gambarnya di layar ini, kalian bisa cek. Jadi pelanggarannya adalah mengenai copyright dan hak cipta. Jadi kita harus menghapus videonya, kemudian kita ajukan ulang setelah sebulan kemudian. Setelah peninjauan itu kan sebulan kemudian baru kita bisa peninjauan lagi. Kalian cek aja gambar di sini, bisa jadi pelajaran buat kalian yang baru mulai YouTube supaya lebih berhati-hati mengenai ya copyright itu tadi ya. Ya pastinya intinya adalah bagaimana caranya supaya video itu original dan nggak mengandung copyright agar lebih mudah dimonetisasi. Terus yang kedua adalah umur belum sampai. Jadi umur belum sampai itu sangat berpengaruh banget buat YouTuber pemula ya. Ya rata-rata sih yang gila nge-YouTube biasanya anak-anak SMA gitu, anak SMP itu biasanya gila gaming ya, YouTuber gaming atau dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mengakalin mengenai pembatasan usia nih ya, umur belum sampai. Jadi minimal tuh umur untuk mendaftar Google AdSense tuh kita harus punya KTP ya. Kita punya KTP, ya umur pastinya di atas 17 tahun kan kalau Indonesia. Tapi di YouTube, dia umurnya harus di atas 18 tahun baru kita bisa mendaftar Google AdSense, dan itu sangat berpengaruh. Tapi ada caranya sih sebenarnya. Kalau kita belum mencapai umur itu, kita bisa pakai KTP orang tua kita, abang atau kakak yang umurnya udah di atas 18 tahun. Di situ yang harus kita rubah adalah data dari email kalian sendiri. Jadi data dalam email kalian itu harus kalian ubah menjadi data kakak, abang, atau orang tua kalian. Sesuai dengan namanya, sesuai tempat tinggalnya harus sesuai. Jadi nggak ada yang boleh salah. Jadi itu berpengaruh besar sebenarnya kebenaran data kalian. Nanti ketika, maksudnya pin Google AdSense itu kan nanti bakal dikirim ketika pendapatan kita sudah mencapai $10. Jadi ketika pendapatan kalian mencapai $10, pinnya dikirim, itu biasanya sampai request 3 kali ya. Jadi ketika pin pertama tidak sampai, pin kedua nggak sampai, dan ketiga nggak sampai, nanti yang terakhir itu adalah verifikasi KTP. Jadi misalnya data kalian nggak benar, misalnya kayak isi terus verifikasi KTP nggak bisa, jadi penghasilan kalian akan hangus. Paham sampai itu ya? Nah, aku mau cerita sedikit nih. Jadi kemarin kami di grup Facebook ya, ada teman kita yang mungkin dia jual beli akun YouTube gitu. Jadi surat PIN-nya tuh nggak datang, 2-3 kali request surat PIN-nya tuh nggak datang kan. Jadi ketika verifikasi KTP itu gagal. Nah, ketika verifikasi gagal, jadi YouTube tuh udah menolak channel. Jadi artinya tuh channel AdSense-nya tuh di-banned. Jadi channel AdSense dan YouTube berbeda ya, jangan kalian samakan. Jadi channel YouTube dan AdSense itu berbeda. Jadi di-banned, jadi penghasilannya udah 30 juta dan
akunnya di-banned, alhasil ya duitnya hangus, kan sayang sih. Ada beberapa tips ya biar supaya akun AdSense kalian aman ketika menerima PIN, yaitu pertama ya, kalau kalian nggak sampai PIN-nya di tangan menggunakan verifikasi KTP, bisa KTP atau SIM sebenarnya, atau paspor. Itu usahakan tulisannya terlihat jelas, foto kalian di KTP atau foto kalian di SIM itu terlihat jelas. Jadi ya memang harus seperti itu, di tulisan juga ada kok di situ. Nah, ntar kalau kalian udah menuju sampai sana, ada pengertian. Jadi foto KTP harus jelas, tulisannya terbaca jelas, nggak boleh ada pantulan cahaya dan lain sebagainya, seperti itu. Dan mungkin itu aja sih yang bisa aku bagikan, tips mengenai alasan channel ditolak monetasi. 2 itu aja yang paling mendasar, sisanya nggak terlalu begitu apa. Nanti kalau ada tambahan aku update di deskripsi. Buat kalian yang ingin punya pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan tinggalin komentar. Dan jika kalian suka dengan video, jangan lupa di like dan subscribe. Dan boleh di-share juga ke teman-teman kalian yang baru mulai YouTube agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Oke, sampai di sini kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dan saya doakan buat kalian yang masih berjuang mengejar monetasi menjadi seorang YouTuber. Aku doakan semoga kalian sukses dan aku juga sukses ya. Ya, kita semua sama-sama sukses lah, intinya seperti itu. Dan mungkin sampai di sini aja. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam MJ Official.